Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Operasi Nopel bagian 1363. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Perkuat, kata Lord of the Abyss. Dia meraung ketika serangan Raja Iblis Laut itu memasuki dunia ini. Serangan mengerikannya tiba-tiba ditekan dan segera dilemahkan sekitar sepertiganya. Ini adalah blokade dan penindasan kekuatan iblis tingkat atas terhadap iblis tingkat rendah. Namun pukulan Raja Iblis Laut masih mengenai Lord of the Abyss. Dengan keras, Lord of the Abyss pun langsung terlempar ke belakang. Dengan erangan teredam, energi iblis di tubuhnya bergetar dan dia terluka. Kurang ajar, kata Lord of the Abyss. Dia tampak sangat marah dan hatinya terasa dingin. Faktanya jika dia melepaskan seluruh kekuatan iblis abisnya, dia mungkin tidak akan bisa langsung menyerang. Karena klan iblis Yuan atau disebut juga klan iblis abis itu adalah penguasa dunia iblis saat ini. Keluarga kerajaan sejati di antara klan iblis. Asal-usul klan iblis Yuan memiliki efek penekanan yang kuat pada klan iblis tingkat rendah lainnya. Namun untuk menyembunyikan identitasnya, Lord of the Abyss tidak bisa melepaskan asal-muasal klan iblis Yuannya. Karena begitu ditampilkan identitas iblis Yuannya pasti akan ketahuan. Semua iblis ada di langit. Lord of the Abyss meraung dengan marah dan lalu melayangkan sebuah tinju ke arah Raja Iblis Laut dengan liar. Duar. Energi iblis kedua orang itu pun seketika bertabrakan lagi dan segera terjadi ledakan besar yang membentang hingga miliaran mil. Dengan ledakan, bahkan jika itu dijaga oleh formasi sumber iblis tertinggi, tetap saja Pulau Iblis Dewa Kekacauan itu bergetar hebat dan hampir saja membuka celah besar. Faktanya jika ini bukan lokasi kolam gelap dan dijaga oleh formasi asal tertinggi, hanya satu pukulan dari keduanya itu akan meledakkan seluruh Pulau Iblis Dewa Kekacauan. Sial, orang ini terlalu sulit untuk dihadapi, kata Raja Iblis Laut. Dia menjadi marah karena malu dan matanya dingin. Pada saat ini di Cakrawala di kejauhan, nampak tiga sosok mendekat dengan cepat. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah leluhur iblis Luo, Molly, dan iblis api merah. Tuan leluhur iblis Luo, seseorang sedang bertarung. Ketika Molly dan yang lainnya tiba di luar Pulau Dewa Iblis Kekacauan, mereka tidak segera melangkah maju, tetapi mereka melihat dari kejauhan dan menatap ke tempat ini. Kurang ajar, orang itu ada di sini lagi, kata Raja Iblis Laut. Dia merasakan hatinya tenggelam ketika dia merasakan leluhur iblis Luo dan Molly juga iblis api merah yang berada di langit di luar Pulau Iblis Dewa Kekacauan. Dia juga sebelumnya bertarung melawan leluhur iblis Luo. Meskipun aura orang itu hanya pada tingkat supreme biasa, namun dia sangat sulit untuk dihadapi. Aura iblis pada orang ini mengandung aura kekacauan kuno yang sangat menakutkan. Dia bertarung melawan leluhur iblis Luo sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengalahkan lawan. Sekarang orang ini juga telah tiba di sini, dan jika kedua orang ini bergabung maka... Namun yang mengejutkan Raja Iblis Laut adalah klan iblis kuat yang memancarkan aura kekacauan kuno itu tidak datang langsung setelah dia tiba di luar Pulau Dewa Iblis Kekacauan dan tidak bergabung dengan ahli supreme di depannya. Dan mereka bertiga hanya menyaksikan dari kejauhan. Aneh, apa yang ingin mereka lakukan? Kata Raja Iblis Laut. Dia merutkan kening. Saat ini di langit yang jauh, Molly dan tiga lainnya melayang di langit. Tuan leluhur iblis Luo, sepertinya ada dua aura supreme yang menakutkan di bawah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Molly. Dia melayang di samping leluhur iblis Luo dan bertanya dengan suara yang dalam. Ada dua ahli supreme di bawah. Mereka akan berada dalam bahaya jika mereka melangkah maju dengan gegabah. Apalagi entah kenapa, Molly selalu merasakan perasaan tidak enak di hatinya di saat melihat kolam gelap di bawah, yang membuat wajah Molly terlihat jelek dan lemah. Lier, ada apa denganmu? Di samping, Raja Iblis Api Merah bertanya dengan sedikit keraguan. Dua aura di bawah ini memang sangat menakutkan, tetapi tidak akan membuat Molly takut seperti ini, bukan? Aku tidak tahu ada apa, kata Molly. Dia juga memiliki keraguan di matanya. Aku tidak tahu kenapa, aku merasa sepertinya ada sesuatu yang membuatku takut di kolam gelap ini.
Saat aku berpikir untuk bergegas masuk, jantungku berdetak tak dapat dijelaskan. Itu semakin cepat seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Ini terasa aneh, kata Molly. Dia mengerutkan kening. Perasaan ini telah dirasakan olehnya sejak dia memasuki lautan Dewa Iblis Kekacauan. Namun sekarang perasaan ini semakin kuat. Perasaan tidak enak, kata Lord Bisluo. Dia menyipitkan matanya dan menatap Molly. Ini kemungkinan besar merupakan reaksi naluriah Anda, karena Anda merasakan napas takdir, sehingga memicu beberapa reaksi di tubuh Anda, kata leluhur Iblis Luo. Napas takdir, kata Molly. Dia mengerutkan kening. Ya, kamu adalah orang yang sangat beruntung. Setidaknya setelah aku mengikutimu, mudah bagiku untuk merasa bahwa kamu sangat beruntung, karena kemanapun kamu pergi, kamu dapat bertemu dengan petualangan yang sangat bagus. Tidak peduli seberapa buruk lingkungannya, kamu dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Jelas sekali bahwa Anda adalah yang disukai oleh takdir, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda adalah putra surga yang bangga. Jadi kemungkinan besar Anda memiliki semacam keberuntungan yang membawa nasib baik bagi Anda. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Anda, maka tubuh Anda akan bereaksi, kata leluhur Iblis Luo. Dia menjelaskan kepada Molly. Mendengar itu, Molly dan Raja Iblis Api Merah pun mengangguk. Memang keduanya sama-sama mempunyai keberuntungan. Misalnya, ketika mereka naik ke surga dari benua Tianwu, mereka secara tidak sengaja masuk ke dunia iblis dan langsung memasuki dunia iblis Dewa Meteor yang sangat menakutkan. Berbicara logika, dengan dua tingkat kultivasi mereka sebenarnya tidak akan dapat bertahan hidup di tempat seperti Meteor Godrilem dalam hitungan menit. Tidak akan ada ampas yang tersisa oleh mereka. Namun keduanya berhasil melarikan diri dari dunia iblis Dewa Jatuh dan mendapat peluang besar. Ini hanya salah satunya, dan di tempat seperti Wanxing Senjang keberuntungan mereka menjadi semakin bagus. Hanya saja, kata Molly. Molly tiba-tiba teringat seseorang dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Qin Chen, bajingan itu. Kemanapun dia pergi, Molly bisa mengubah bahaya menjadi bencana dan mengubah bahaya menjadi keselamatan. Hanya ketika Molly bertemu dengan si bajingan Qin Chen, hukum ini akan menjadi tidak berlaku. Kapanpun Molly bertemu dengan Qin Chen, dia akan selalu menjadi sial. Memikirkan hal ini, Molly tiba-tiba merasa bersemangat. Mustahil. Mungkinkah? Kata Molly. Dia tiba-tiba menunduk tampak ngeri. Mungkinkah orang di bawah ini adalah Qin Chen? Kata Molly. Ada apa denganmu? Kata leluhur Iblis Luo. Dia memandang Molly dan bertanya dengan cemberut. Mengapa wajah Molly itu tiba-tiba menjadi sangat jelek? Tidak hanya Molly, tetapi Raja Iblis Api Merah sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru menunduk. Keduanya memikirkan satu orang yang sama, dan masing-masing merinding di sekujur tubuh mereka dan rambut mereka berdiri tegak. Sial, orang itu tidak mungkin ada di sini, kan? Kata Molly dan Iblis Api Merah. Mereka berdua lalu menatap Lord of the Abyss yang nampak diselimuti oleh kabut hitam untuk waktu yang lama. Lalu mereka berdua menghela napas lega dan kemudian saling memandang dengan jantung berdebar-debar. Sial, untungnya itu bukan anak itu, kata Molly dan Iblis Api Merah. Mereka berdua sangat akrab dengan aura Qin Chen. Bahkan jika Qin Chen berubah menjadi batu, mereka pasti bisa akan mengenalinya. Meskipun aura Lord of the Abyss itu juga sangat menakutkan dan dia menyembunyikan jati dirinya, namun Molly bisa melihatnya dengan sekilas bahwa ternyata pihak lain itu pastilah bukan Qin Chen. Namun dia kemudian langsung meyakini, karena sebagai umat manusia, bagaimana mungkin anak itu bisa datang ke dunia iblis? Molly benar-benar menakuti dirinya sendiri dan Molly hampir saja merasakan serangan jantung. Tuan leluhur Iblis Luo, baik-baik saja di sini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Molly. Dirinya menghela napas lega dan berkata kepada leluhur Iblis Luo. Menurutnya selama itu bukanlah Qin Chen, maka dirinya tidak akan apa-apa. Karena kamu mempunyai perasaan tidak enak ini, maka jangan pergi ke tempat gelap itu untuk saat ini, kata leluhur Iblis Luo. Dia berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak pernah bisa mengabaikan perasaan Molly, karena dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang keberuntungan Molly. Kalau begitu, apakah perjalanan kita akan sia-sia? Kata Molly. Dia merutkan kening. Sia-sia? Tentu saja tidak. Leluhur Iblis Luo mencibir. Kita tidak bisa pergi ke kolam gelap, tetapi ada banyak iblis kuat di Pulau Iblis Dewa Kekacauan ini. Kita membunuh mereka, maka kita akan menelan asal-usul dan kekuatan mereka.
dan Anda dan saya kekuatannya bisa ditingkatkan banyak. Ikuti aku, kata leluhur iblis Luo. Setelah mengatakan itu, tanpa ragu sama sekali, leluhur iblis Luo langsung pergi ke Pulau Iblis Dewa Kekacauan. Mata Molly dan Raja Iblis Api Merah juga berbinar, dan itu memang benar. Mereka tidak bisa pergi ke kolam gelap, tetapi bukankah masih banyak orang kuat di Pulau Dewa Iblis Kekacauan ini? Dan di antara mereka banyak orang yang memiliki aura gelap di tubuhnya dan telah memasuki kolam gelap. Itu semuanya adalah tonik yang sangat bagus. Bunuh, ledakan. Tanpa perintah apapun dari leluhur iblis Luo, Molly dan iblis api merah telah memasuki Pulau Iblis Dewa Kekacauan di bawah. Dalam sekejap, raungan-raungan menyedihkan bergema di seluruh Pulau Dewa Iblis Kekacauan. Tanpa Raja Iblis Laut yang menjaga mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menahan pukulan dari leluhur iblis Luo, Molly, dan iblis api merah? Segera para master iblis itu dengan cepat terbantai dan kemudian diserap. Pulau Dewa Iblis Kekacauan ini tempat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh Pulau Dewa Iblis Kekacauan berkumpul. Pada saat ini itu telah berubah menjadi api penyucian. Tidak, suara jeritan terdengar di mana-mana tanpa henti. Sial, bajingan-bajingan ini. Di kolam gelap, Raja Iblis Laut juga merasakan tindakan dari leluhur iblis Luo, Molly, dan iblis api merah. Dan Raja Iblis Laut tiba-tiba menjadi sangat marah. Para bajingan ini tidak mengincarnya, tetapi mereka membantai para master iblis yang tak terhitung jumlahnya yang ada di Pulau Iblis Dewa Kekacauan miliknya. Dasar brengsek. Wajah Raja Iblis Laut sangat pucat saat ini. Dia menatap Lord of the Abyss di depannya dan dia merasakan leluhur iblis Luo dan yang lainnya yang berada di belakangnya. Hati Raja Iblis Laut saat ini benar-benar tenggelam. Tidak, ini tidak bisa terus seperti ini, kata Raja Iblis Laut, hatinya dingin. Ketika pihak lain telah membunuh semua orang di Pulau Iblis Dewa Kekacauannya, mereka pasti tidak akan bisa melawannya. Dan ketika saatnya tiba, maka dirinya akan berada dalam bahaya. Sepertinya aku hanya bisa mengirim pesan kepada leluhur Iblis Abis, kata Raja Iblis Laut. Dia akhirnya menggertakkan gigi. Dan boom, sebuah batu ajaib hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Ada pola sihir kuno pada batu ajaib ini. Dan kemudian tangan Raja Iblis Laut tiba-tiba meremasnya. Sial, itu batu psikis dari klan Iblis Abis saya, kata Lord of the Abyss. Melihat batu ajaib ini, mata Lord of the Abyss tiba-tiba menyusut. Dan boom, dia buru-buru ingin menghentikan Raja Iblis Laut, tetapi sudah terlambat. Batu ajaib hitam itu telah diperas oleh Raja Iblis Laut. Dan dengan sekejap batu ajaib itu tiba-tiba meledak. Kemudian kekuatan tak kasat mata langsung menyebar seketika. Melihat pemandangan ini, wajah Lord of the Abyss juga menjadi gelap gulita. Batu ajaib psikis itu adalah jenis batu ajaib yang sangat istimewa dari klan Iblis Abis. Itu berisi kekuatan khusus yang dapat diintegrasikan dengan cara surgawi dunia iblis. Itu dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Setelah dirusak, maka itu akan memicu perubahan surgawi dunia iblis itu sendiri. Dan ini metode khusus yang digunakan oleh klan Iblis Abis untuk berkomunikasi. Siapapun, dimanapun di dunia iblis, itu dapat dirasakan oleh leluhur Iblis Abis selama mereka menghancurkan batu ajaib psikis ini. Dan pastinya leluhur Iblis Abis akan langsung mengetahui ada yang salah. Dengan kata lain, setelah batu ajaib psikis dihancurkan, Tuan leluhur Iblis Abis pasti akan mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Dan leluhur Iblis Abis itu pasti akan datang secepatnya ke sini. Dan ini merupakan masalah besar. Hati Lord of the Abyss pun terasa sangat dingin. Scene berpindah saat ini di wilayah klan iblis. Ini adalah kampan iblis yang sangat luas, dengan energi iblis yang membumbung ke langit seperti api penyucian. Dan di api penyucian ini, bintang-bintang iblis ditangguhkan satu demi satu. Dan energi iblis tak berujung yang mencapai langit dipancarkan dari bintang-bintang iblis ini berubah menjadi sungai iblis yang luas dan berkelok-kelok. Di sungai iblis, berbagai penampakan muncul termasuk gunung bergulir, sungai besar, bintang-bintang mengambang, dan penampakan di mana-mana. Di tengah sungai iblis ada bintang iblis yang sangat besar. Di bintang iblis itu nampak sosok hitam besar membentang di seluruh bintang. Dan itu adalah leluhur Iblis Abis. Pada saat ini, leluhur Iblis Abis sedang duduk bersila di atas bintang iblis dan di depannya, bayangan iblis yang menjulang tinggi sedang berlutut dengan hormat dengan satu lutut. Bayangan iblis ini memancarkan aura yang menakutkan. Bagaimana kabarmu? Apakah ada berita baru? Kata leluhur Iblis Abis. Dia dengan dingin berkata kepada sosok itu. Kembali kepada Tuan leluhur Iblis Abis. Bawahan telah memperoleh banyak informasi tentang
mata-mata kita. Saat ini ada banyak mobilisasi dalam umat manusia. Dan di medan perang semua ras ada juga beberapa mobilisasi di camp ras manusia. Aliansi manusia, saya curiga umat manusia sangat mungkin akan melancarkan serangan terhadap klan iblis kita di medan perang semua ras. Kata sosok iblis itu. Dia berkata dengan hormat kepada leluhur iblis abis. Oh, ingin melancarkan serangan terhadap aliansi iblis kita. Orang mana dari umat manusia yang memiliki keberanian itu? Kata leluhur iblis abis, dia mencibir. Karena selama ratusan juta tahun ini hanyalah klan iblisnya yang menyerang umat manusia. Dan tidak pernah ada umat manusia yang mengambil inisiatif untuk menyerang klan iblisnya. Kembali kepada Tuan leluhur iblis abis, menurut informasi yang diperoleh oleh bawahan, tindakan ini kemungkinan besar dilakukan oleh Xiaoyao Supreme. Kata sosok itu, Xiaoyao Supreme. Leluhur iblis abis pun mengerutkan kening lalu mencibir. Bisakah dia mewakili umat manusia? Sosok iblis yang agung itu menundukkan tubuhnya dan berkata dengan hormat. Menurut informasi, belum lama ini, dalam umat manusia, Shen Gong Supreme telah membuat keributan besar di dunia kuno, membuat leluhur keluarga Xiao kuno, yang menarik perhatian ketidakpuasan dari raja raksasa dan ras manusia Supreme lainnya. Jadi dewa leluhur umat manusia mengadakan dewan ras manusia untuk menargetkan Shen Gong Supreme. Namun pada saat-saat kritis, Xiaoyao Supreme tiba-tiba muncul dan mampu mengalahkan dewa leluhur. Namun dewa leluhur tidak mampu mengalahkannya dan dirinya harus menyerah. Lalu pada akhirnya, kekacauan Supreme lah yang mengambil tindakan dan menghentikan Xiaoyao Supreme. Kalau tidak, pasti dewa leluhur itu sudah musnah oleh Xiaoyao Supreme. Namun setelah pertempuran ini, dewa leluhur juga kehilangan kendali atas parlemen ras manusia. Konon hak untuk berbicara di parlemen dewan ras manusia ini sekarang dikuasai oleh Xiaoyao Supreme. Oleh karena itu, bawahan sangat curiga tindakan ini diprakarsai oleh Xiaoyao Supreme. Xiaoyao Supreme. Pupil mata leluhur iblis abis menyusut dan cahaya dingin muncul dari pupil matanya. Orang gila ini lagi. Saat itu jika bukan karena kemunculan tiba-tiba dari Xiaoyao Supreme, klan iblisnya pasti sudah mendominasi alam semesta sejak lama. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi sekarang? Bagaimana dewa leluhur umat manusia dan orang lainnya bisa melawannya? Dewa leluhur dan orang lainnya itu hanyalah sekelompok orang idiot, orang yang gagal mencapai apapun. Namun kemudian leluhur iblis abis juga memandang sosok menjulang tinggi di depannya, karena sosok ini juga sangat tidak kompeten dan selalu gagal. Bahkan untuk menangani kincen yang kecil saja, dia tidak bisa melakukannya. Setiap kali leluhur iblis abis memikirkan ini, leluhur iblis abis itu merasa sangat marah, sehingga dia tidak bisa bernapas dengan lancar dan hatinya terasa sakit. Dan jika Mo Ye tidak memasuki dunia bawah dan tidak ditekan oleh orang itu, dan juga leluhur iblis abis sekarang tidak tahu apakah Mo Ye masih hidup atau mati. Dan jika Mo Ye masih ada, bagaimana mungkin leluhur iblis abis bisa menyerahkan seluruh urusan klan iblis abis kepada sosok menjulang tinggi di depannya ini? Leluhur, kata sosok yang menjulang tinggi itu, dia mengangkat kepalanya dan merasakan aura pembunuh dari tubuh leluhur iblis abis, dan dirinya langsung merasa gemetar ketakutan. Hal-hal yang tidak berguna, kata leluhur iblis abis. Dia semakin menjadi marah ketika dia melihat kegagalan dari pihak lain untuk tidak bisa memenuhi harapannya. Menurutnya, sosok menjulang tinggi ini semuanya yang dilakukannya adalah sampah. Oke, apakah ada berita lain? Kata leluhur iblis abis, dia merutkan kening. Kembali kepada nenek moyang, ada satu hal lagi. Saat ini surga umat manusia telah banyak diperbaiki oleh Shen Gong Supreme. Konon surga saat ini bisa mengakomodasi orang-orang kuat di bawah Ranah Supreme. Dan orang-orang kuat di bawah Ranah Supreme itu bisa masuk tanpa hambatan ke dunia surga. Kata sosok menjulang tinggi itu. Apakah surga telah diperbaiki sejauh ini? Kata leluhur iblis abis. Dia tiba-tiba berdiri. Cahaya dingin keluar dari pupil matanya dan kehampaan di sekitarnya tiba-tiba membeku, lalu hancur berantakan dengan keras. Hukum surgawi alam semesta sangat ditekan oleh aura dari leluhur iblis abis. Leluhur, apa yang terjadi? Kata sosok yang menjulang tinggi itu. Dia tampak ngeri. Mengapa nenek moyangnya begitu peduli dengan dunia surga umat manusia? Meskipun surga manusia itu agak istimewa dan dapat menampung banyak orang dari dunia bawah untuk naik, tetapi sekarang banyak ras di aliansi iblis memiliki cara untuk memimpin anggota klan mereka ke wilayah mereka sendiri. Jadi tidak perlu khawatir tentang hal ini sama sekali.
Awasi alam surga untukku. Ingat, alam surga bukanlah masalah sepele. Jika ada perubahan lain, kamu harus secepatnya memberitahuku, kata leluhur iblis abis. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, baik leluhur, kata sosok agung itu. Dia berkata dengan hormat. Namun dia kemudian ragu-ragu dan bertanya, leluhur, apakah yang istimewa tentang alam surga itu? Kata sosok itu, alam surga bukanlah masalah kecil. Ini bukan hanya masalah alam semesta ini, tetapi alam surga juga terkait dengan sebuah rahasia besar. Jika alam surga dipulihkan sepenuhnya, maka rencanaku tidak akan menjadi lancar. Saya khawatir akan terjadi kecelakaan pada rencanaku, kata leluhur iblis abis. Mendengar itu, sosok yang menjulang tinggi itu pun menghirup udara dingin. Rahasia apa yang ada di alam surga yang sebenarnya bisa menghancurkan rencana dari leluhur iblis abis? Tidak perlu memperhatikan Xiao Yao Supreme sekarang, tetapi kamu harus memfokuskan kecerdasanmu kepada alam surga. Alam surga harus dikendalikan. Selama Xiao Yao Supreme dan aku tidak menerobos ranah transendensi, itu hampir mustahil untuk memenangkan pihak lain. Saya akan terus bertarung dengannya. Jika kita terus terjerat, itu hanya akan memberikan kesempatan bagi umat manusia untuk berkembang. Selama rencanaku berhasil, akan mudah bagiku untuk mengendalikan alam semesta ini, kata leluhur iblis abis. Dia memiliki tatapan galak di matanya. Ya, saya akan menuruti perintah dari nenek moyang. Tapi aku ingin tahu apa rahasia besar alam surga itu, kata sosok yang menjulang tinggi itu. Dia bertanya dengan lembut. Dia masih sedikit penasaran. Rahasia ini sangat penting. Kamu tidak perlu mengetahuinya. Dan juga, kata leluhur iblis abis. Dia berkata dengan santai dan dia hendak mengatakan sesuatu lagi. Namun ketika itu tiba-tiba ekspresinya terkejut dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba memenuhi udara dan langsung ditangkap oleh leluhur iblis abis. Ini adalah napas dari batu ajaib psikis. Mata sosok yang menjulang tinggi itu juga tiba-tiba melebar. Batu ajaib psikis sangatlah berharga, kecuali jika itu adalah makhluk supreme yang penting dunia iblis. Orang biasa tidak akan memenuhi syarat untuk bisa memilikinya. Batu napas ajaib psikis ini muncul, itu berarti ada masalah di tempat penting di bawah pengawasan leluhur iblis abis. Siapa ini? Gumam sosok yang menjulang tinggi itu. Dia tiba-tiba melihat ke arah leluhur iblis abis. Ini adalah batu psikis Raja Iblis Laut di lautan Dewa Iblis Kekacauan. Apa yang terjadi dengan laut iblis Dewa Kekacauan? Kata leluhur iblis abis. Dia tampak ketakutan dan sangat marah. Dan boom, aura menakutkan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Dan dalam sekejap, bintang-bintang iblis yang tak terhitung jumlahnya meledak di seluruh kehampaan. Itu bergemuruh dan mengaum seolah-olah akhir akan datang. Lautan Dewa Iblis Kekacauan itu adalah bagian yang sangat penting dari rencananya. Jadi dia mengirim Raja Iblis Laut untuk mengambil alih. Secara logika, tidak akan ada masalah sama sekali. Tetapi sekarang, Raja Iblis Laut telah menghancurkan batu iblis psikis. Apa yang terjadi dengan lautan Dewa Iblis Kekacauan? Karena perlu dicatat bahwa tidak mungkin sesuatu yang biasa akan memaksa Raja Iblis Laut untuk menghancurkan batu psikis. Tentunya itu adalah masalah besar yang membuat Raja Iblis Laut terpaksa harus menghancurkan batu ajaib psikis.